Selamat pagi, salam semangat untuk kita semua. Perkenalkan saya, ini Sabrina Buru Kabiakan. Saya bertugas di SDN Tahawa 1, Kecamatan Kayan Tengah. Saya peserta BCKS angkatan yang kedua dari Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan menganalisis 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan kasus siswa yang kehilangan dompet di perpustakaan. Adapun kronologinya adalah di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya, memasukkannya ke dalam tas. Menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang yang melihat. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Kini Tari menjadi dilema, menghadapi dilema di dalam dirinya. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagai bekal setiap harinya. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Itulah yang menjadi dilema bagi Tari. Ada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan kasus siswa tersebut. Langkah yang pertama, nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut adalah kejujuran versus kesetiaan kepada sahabatnya ataupun loyalitas. Langkah yang kedua yang terlibat dalam kasus tersebut adalah yang pertama, Tari sebagai saksi sekaligus sahabat Rara. Yang kedua, Rara yang menemukan dan mengambil dompet. Yang ketiga, Nina sebagai pemilik dompet. Yang keempat, Bu Sri sebagai guru pustakawan. Dan yang terakhir, sekolah sebagai institusi yang menanamkan nilai karakter. Yang ketiga, fakta-fakta yang relevan. Yang pertama, dompet ditemukan di perpustakaan oleh Rara. Yang kedua, Rara mengambil dan menyimpan tanpa melaporkan. Yang ketiga, Tari melihat kejadian secara langsung. Yang keempat, dompet tersebut milik Nina yang melaporkan kehilangan. Tari, sahabat terdekat Rara. Langkah yang keempat, pengujian benar atau salah yang mana yang bisa dilakukan. Pada kasus ini, pengujian benar atau salah yang bisa dilakukan adalah yang pertama, uji legalitas. Mengambil barang yang bukan milik sendiri adalah tindakan yang tidak benar dan dapat dianggap sebagai pencurian. Yang kedua, uji publikasi. Jika tindakan ini diketahui umum, maka reputasi Rara akan rusak. Langkah yang kelima, pengujian paradigma benar melawan benar. Yang pertama, kebebasan versus kesetiaan, di mana menegakkan kejujuran versus menjaga hubungan dengan sahabat. Yang kedua, keadilan versus kasihan. Menuntut tanggung jawab Rara versus merasa kasihan karena mungkin Rara hanya tergoda sesaat. Langkah yang keenam, prinsip resolusi. Prinsip resolusinya adalah prinsip berbasis kebenaran atau truth-based thinking, di mana menegakkan kejujuran sebagai nilai yang utama. Lalu yang ketujuh adalah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijaksana. Yang pertama yang bisa dilakukan pada kasus ini adalah Tari seharusnya bisa menasihati Rara secara pribadi dan memberi kesempatan untuk mengembalikan dompet secara sukarela ke Nina atau Ibu Sri.
Yang kedua, jika Rara menolak, barulah Tari melaporkan secara langsung untuk menjunjung keadilan. Langkah yang kedelapan adalah keputusan akhir. Keputusan akhir yang akan saya ambil pada kasus Rara ini adalah yang pertama, saya akan mengajak Rara berbicara secara pribadi dan meyakinkannya untuk mau mengembalikan dompet milik Nina. Yang kedua, keputusan ini sejalan dengan prinsip resolusi berbasis rasa peduli dan mengedepankan opsi kreatif yang tidak merusak hubungan. Langkah yang kesembilan adalah pelajaran yang dapat diambil. Pelajaran yang dapat diambil dari pengambilan keputusan ini adalah pentingnya komunikasi yang bijak dan empati dalam menghadapi dilema moral. Terkadang pilihan terbaik bukanlah pilihan yang mudah, tetapi yang paling etis dan penuh kasih. Pelajaran ini dapat memperbaiki pengambilan keputusan di kemudian hari dengan mengajarkan saya untuk yang pertama, tidak langsung menghakimi atau mengambil tindakan ekstrim. Yang kedua, selalu mencoba menyelesaikan masalah dari akarnya dengan pendekatan personal terlebih dahulu. Dan yang terakhir, memahami bahwa integritas tidak hanya tentang berkata jujur, akan tetapi juga membantu orang lain untuk melakukan hal yang benar tanpa harus mempermalukan. Demikian analisis 9 langkah pengambilan keputusan yang dapat saya ambil dalam kasus 4, kasus Rara tersebut. Semoga video ini bermanfaat dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.